Aku kira merawatnya cuma soal uang, tapi ternyata dia yang menyembuhkan jiwaku. Halo, namaku Rina, aku berumur 55 tahun. Hidupku tak pernah kubayangkan akan berbalik seperti ini. Aku dulu hanya seorang ibu rumah tangga di sebuah kota kecil di Banyumas, Jawa Tengah. Suamiku mulai menjauh, anak-anak sudah mandiri, dan rekening tagihan menumpuk di meja dapur. Aku butuh pekerjaan, apapun asal bisa membantu keadaan. Itulah kenapa aku menerima tawaran itu, merawat seorang kakek tua yang tinggal di sebuah rumah tua di ujung jalan, di sebuah gang yang dikenal dengan gerbang besi besar yang dililit tanaman merambat hijau. Kakek itu bernama Pak Jatmiko. Katanya dia mantan insinyur yang pernah keliling dunia, tapi sekarang hidup sendiri setelah istrinya meninggal dan anak-anaknya tinggal jauh. Aku ingat betul saat pertama kali melewati gerbang itu, ada rasa dingin yang bukan takut tapi penuh hormat. Rasanya kayak masuk ke dunia yang waktu berhenti. Pak Jatmiko menyambutku di ambang pintu, berdiri dengan tongkat di tangan, tubuhnya masih tegap meski punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya putih seperti salju, dan matanya abu-abu cerah penuh rahasia. Dia bertanya, "Kamu yang akan merawat saya, ya?" Dengan suara dalam dan tenang. Aku mengangguk, memperkenalkan diri, dan sedikit gugup mengatakan bahwa aku direkomendasikan oleh tetangga sebelah. Dia tersenyum tipis, "Kalau begitu, masuklah." Rumah itu seperti museum hidup, perabot kayu tua, foto-foto hitam putih berjajar di dinding, rak penuh buku teknik dan sastra klasik. Bau kayu tua bercampur aroma kopi dan kenangan. Saat aku menyiapkan teh untuknya, dia menatapku dengan seksama. Matanya bukan menilai tapi merasakan, seperti sedang mengagumi sesuatu yang sudah lama hilang darinya. Seorang wanita muda, penuh semangat, kehidupan. "Kamu berjalan cepat sekali, seperti dikejar waktu," katanya tiba-tiba. Aku hanya tertawa gugup dan menjawab, "Mungkin sudah kebiasaan, Pak. Di rumah aku selalu sibuk." Dia menepuk meja pelan dan berkata, "Di sini, kamu bisa belajar berjalan pelan." Kata-katanya mengena dalam hatiku. Dia berjalan pelan, berbicara pelan, setiap kalimatnya berat makna karena penuh pengalaman hidup. Pak Jatmiko bercerita tentang istrinya yang sudah tiada lebih dari 10 tahun lalu. "Aku tak ingin menikah lagi," katanya, "setelah mengenal seseorang yang sangat istimewa, tak ada gunanya mencari pengganti." Aku terharu oleh kejujurannya, lebih dari yang kuharapkan. Saat aku pulang di sore itu, angin dingin menyapu wajahku, dan aku merasakan sesuatu yang tak kusangka, keinginan untuk kembali. Bukan hanya karena uang, tapi karena suaranya, tatapannya, dan magnet aneh yang mengelilinginya. Aku kira ini cuma pekerjaan biasa, tapi di hari pertama aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Merawat seseorang seperti dia bukan hanya rutinitas, tapi ujian hati. Merawat itu bukan hanya soal tindakan, tapi mendengarkan keheningan, berbagi tatapan, dan membiarkan waktu berhenti bersama. Itulah awal cerita kami. Hari kedua aku datang, gerbang besi itu sudah terbuka sedikit seperti dia menungguku. Aku membawa sebungkus roti segar dan buah-buahan, sesuatu yang kupikir akan dia suka. Begitu masuk, aku melihat Pak Jatmiko duduk di kursi berlengan dengan kain beludru hijau tua, sebuah buku terbuka di pangkuannya. Dia mengangkat kepala dan berkata, "Kamu datang lebih awal hari ini. Itu tanda baik." Aku tersenyum, belum tahu apakah itu pujian atau ujian. Dia menunjuk ke meja makan, "Apa yang kamu bawa itu?" Aku menunjukkan roti dan buah. Dia tersenyum tipis, "Sudah lama tidak ada yang memberiku kejutan seperti ini." Aku membantunya berdiri. Meski berjalan pelan dan bergantung pada tongkat, dia masih terlihat kuat. Aku mengantarnya ke dapur,
mulai memotong roti dan menyeduh kopi. Sambil bekerja, dia mulai bercerita tentang masa mudanya, perjalanan ke Eropa, kota-kota yang pernah dia kunjungi saat menjadi insinyur. Aku terpaku mendengarkan, seperti murid yang antusias sementara tanganku sibuk mengupas jeruk. Tahu tidak, apa yang paling sulit saat mencapai usia seperti aku sekarang? Tanyanya tiba-tiba. Aku menggeleng penasaran. Orang-orang mulai memandangmu seolah kamu sudah tidak punya cerita lagi, seperti perabot tua yang harus sesekali dibersihkan. Kata-katanya menusuk hatiku. Mungkin itulah sebabnya aku di sini, untuk mengingatkannya bahwa dia masih punya suara, kenangan, dan kehadiran. Aku merasakan ada sesuatu yang mulai tumbuh di dadaku juga, perasaan didengar, dihargai, dan dihidupkan kembali. Kali ini dia memintaku membaca satu bab dari buku di mejanya, sebuah bacaan filsafat tentang kehidupan dan kematian, nilai dari saat ini. Saat aku membacakan dengan suara pelan, matanya tidak melihat halaman buku, tapi menatap bibirku. Suaraku memenuhi ruangan, dan ada keheningan yang berubah menjadi rahasia di antara kami. Suaramu hangat, bisiknya saat aku selesai. Bahkan kata-kata paling keras terdengar seperti pelukan. Aku tersipu, sudah lama tak dengar pujian seperti itu, apalagi dari seorang pria sepertinya. Saat malam tiba, aku membantunya naik ke kamar. Tangannya menggenggam erat pagar tangga, yang satu lagi memegang lenganku. Sentuhannya kuat, bukan lemah seperti yang kubayangkan. Begitu sampai di atas, dia berhenti sejenak dan menatapku dengan serius. Rina, kamu mengingatkanku bahwa aku masih hidup. Bukan cuma bernafas. Aku hanya bisa tersenyum dan mengucapkan selamat malam. Saat melewati gerbang itu lagi, udara dingin menyapa wajahku, tapi hatiku hangat. Aku tahu pekerjaan ini akan mengubahku. Merawatnya memang kewajibanku, tapi perasaan yang tumbuh di antara kami jauh lebih rumit. Mereka bilang kebiasaan itu berbahaya, karena jika kamu sudah terbiasa pada seseorang, melepasnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Aku mulai merasakan itu. Minggu-minggu berikutnya dipenuhi dengan rutinitas kecil yang perlahan berubah menjadi kebiasaan. Aku hampir selalu datang tepat waktu setiap sore dengan tas belanja atau buku baru yang kubawa. Pak Jatmiko sudah menungguku di ruang tamunya. Matanya selalu bersinar cerah seperti anak muda yang baru jatuh cinta. Rutinitas kami dimulai di dapur. Aku menyiapkan kopi atau teh, dan dia duduk di meja sambil bercerita tentang masa mudanya. Cerita tentang pelabuhan-pelabuhan jauh, kereta malam di Eropa, dan wanita-wanita yang pernah membuat hatinya berdebar. Aku mendengarkan dengan senyum yang tak bisa kusembunyikan lagi. Suatu sore, saat aku sedang memotong sayuran untuk sup, dia berdiri dan berjalan pelan mendekatiku. Berdiri di sampingku, dia menatap tanganku yang cekatan mengiris sayur. Tanganmu kuat, katanya pelan. Tangan wanita yang tahu cara bekerja, tapi juga tahu cara mengelus. Aku merasa tegang, tapi mencoba tersenyum. Jangan lihat aku seperti itu, Pak Jatmiko, kataku dengan tawa gugup. Dia membalas dengan senyum nakal, aku hanya mengamati. Di usiaku, mengamati itu seni. Kami tertawa bersama, dan suasana menjadi ringan, tapi aku tahu sesuatu telah berubah dalam diriku. Aku mulai menantikan tatapannya, kata-kata tak terduga yang membuatku merasa hidup. Kebiasaan lain yang lahir adalah membaca bersama di senja hari. Aku duduk di hadapannya dengan lampu menyala, membacakan buku dengan suara lantang. Kadang dia memotong dengan pertanyaan, kadang menutup matanya dan hanya mendengarkan. Suatu malam, setelah membaca sebuah bab, dia membuka matanya dan berkata dengan suara lembut, "Kalau istri saya masih hidup, dia pasti tenang karena kamu memberiku sesuatu yang dulu hilang, teman dengan jiwa." Aku terdiam. Itu adalah pengakuan paling jujur yang pernah kudengar darinya.
Dan aku, yang datang hanya demi uang, mulai menyadari aku juga membutuhkannya, walau aku belum mau mengakuinya. Ketika aku pamit malam itu, dia menggenggam tanganku. Sentuhan itu bukan kebetulan. Jari-jarinya tetap terlilit di jariku lebih lama dari biasanya. Matanya menatap dalam ke mataku, dan aku tahu tak perlu kata-kata untuk mengerti apa yang kami rasakan. Ini bukan hanya soal pekerjaan atau rutinitas. Ada sesuatu di antara kami yang tumbuh diam-diam, tak bisa diabaikan lagi. Sentuhan kecil itu bukan lagi kebetulan, tapi pengakuan tanpa suara. Hari-hari semakin intim, meski di luar, orang hanya melihat aku sebagai wanita yang merawat kakek tua di rumah besar itu. Tapi di balik pintu itu, benang-benang tak terlihat mulai mengikat kami erat. Aku tahu, kisah ini baru saja dimulai. Suatu sore, saat kami duduk di ruang tamu, Pak Jatmiko membawaku ke dalam ruang kerjanya. Sebuah ruangan kecil penuh dengan meja kayu yang dipenuhi gambar-gambar teknik dan buku-buku tua. Di atas meja ada sketsa jembatan, perhitungan rumit, dan rencana-rencana yang dulu pernah dia buat. Ini tempat aku menghabiskan malam-malam panjang, katanya, mengelus sebuah buku yang sudah menguning. Saat orang lain tidur, aku bermimpi jembatan yang menghubungkan kota-kota. Dan entah bagaimana, aku berhasil mewujudkannya. Aku menatapnya dengan rasa hormat yang dalam. Pak Jatmiko bukan sekadar duda kesepian. Dia adalah sosok yang pernah membangun dan mengubah dunia, dan sekarang aku merasa bangga menjadi bagian dari kisahnya. Percakapan kami semakin dalam dan pribadi. Dia bertanya tentang hidupku, anak-anakku, dan pernikahanku. Awalnya aku menjawab dengan hati-hati, tapi lambat laun aku membuka diri. Aku mengaku merasa kesepian, meskipun aku sudah menikah. Aku sudah lama tidak merasakan pelukan hangat atau tatapan yang membuatku merasa sebagai perempuan. Dia mendengarkan dengan sabar, ketenangannya membuatku luluh. Di akhir cerita, dia berkata sesuatu yang mengguncang hatiku. Kesepian tidak selalu soal tidak ada teman. Kadang itu soal tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Kamu pantas mendapatkan perhatian itu, Rina. Kata-katanya seperti cermin yang memantulkan segala kerapuhan dan kerinduanku. Aku menyadari dia mulai memberiku sesuatu yang selama ini hilang, rasa didengar dan dihargai. Sentuhan kami mulai berubah makna. Ketika membantunya naik tangga, tangannya tidak hanya bertumpu pada lenganku, tapi mulai menyentuh kulitku dengan perlahan, seolah mencoba menyampaikan rasa yang tak terucapkan. Saat aku mengulurkan buku, jarinya tetap menyentuh jariku lebih lama dari yang seharusnya. Tatapan kami terkadang turun dari mata ke bibir, sekilas namun penuh arti. Suatu malam, saat aku sedang mengangkat piring teh, dia datang mendekat dengan lebih yakin. Tangannya menyentuh jariku saat mengambil nampan, dan kali ini ia tidak melepaskannya segera. Aku terpaku, menatap matanya yang dalam dan berat. Rina, bisiknya dengan suara serak. Kadang aku bertanya-tanya, apakah kamu merasakan yang sama seperti aku? Kakiku gemetar. Suasana dalam rumah itu berubah menjadi hening yang berat, sementara jantungku berdetak kencang. Aku tidak menjawab, hanya menundukkan kepala dan perlahan menarik tanganku seolah itu adalah jawaban. Ketika aku keluar malam itu, angin dingin menyentuh wajahku, tapi di dalam dada terasa api yang membara. Pertanyaan itu terus berdenyut di hatiku, sebuah rahasia yang kini tak bisa lagi kusembunyikan. Merawatnya sudah bukan sekadar kewajiban lagi. Itu sudah menjadi godaan, dan aku mulai kehilangan keberanian untuk menyangkalnya. Diam antara dua orang bisa lebih bercerita daripada 1000 kata. Dan malam itu, di ruang tamu yang remang-remang, diam itu berbicara kepada kami berdua. Hari itu aku datang sedikit terlambat dari biasanya. Hujan baru saja reda,
dan bajuku masih basah, rambutku menempel di dahi. Pak Jatmiko sudah duduk di kursi empuknya dengan selimut menutupi pangkuannya. Saat aku masuk, dia tersenyum lembut, dan aku merasa seolah-olah hujan yang baru saja lewat tak berarti apa-apa dibandingkan kehangatan yang dia berikan. Aku kira hujan akan membuatmu batal datang hari ini, katanya sambil tertawa kecil. Tidak ada hujan yang bisa menghalangiku, Pak, jawabku tanpa pikir panjang. Aku terkejut sendiri melihat betapa mudahnya kata-kata itu keluar. Aku mulai menyeduh teh, tapi kali ini dia menghentikanku. Duduklah di sampingku dulu, Rina. Tidak usah buru-buru seperti biasa. Aku menurut, duduk di kursi di dekatnya, dan baru merasakan betapa dekatnya kami. Matanya menatapku dengan intens, seolah ingin menelan seluruh keberadaanku. Sudah lama aku tidak punya seseorang yang benar-benar memperhatikanku, katanya pelan. Semua orang cuma lewat, bertanya kabar sekilas, lalu pergi. Tapi kamu tinggal. Itu membuatku merasa hidup kembali. Aku ingin menjawab, tapi suaraku tercekat. Perlahan, dia mengulurkan tangannya dan meletakkan di atas tanganku. Sentuhan itu sederhana tapi menggetarkan seluruh tubuhku. Jangan takut, Rina, bisiknya. Aku tahu ini salah menurut banyak orang, tapi setiap kali kamu masuk lewat gerbang itu, rumah ini kembali bernyawa. Dan aku juga kembali bernyawa. Hatiku berdebar. Aku tahu ini adalah batas yang tak bisa kuingkari lagi. Perlahan, dia memegang wajahku dengan lembut, dan dengan penuh perhatian, bibirnya menyentuh tanganku. Sebuah ciuman yang lambat, penuh hormat, tapi juga syarat dengan kerinduan yang lama tertahan. Aku tak bisa berkata apa-apa. Hanya membiarkan dirinya berbicara lewat sentuhan itu, merasakan hangatnya yang menembus hingga ke dalam hati. Saat aku berdiri untuk pergi, jari-jarinya menyentuh pergelangan tanganku dengan lembut, seolah meminta aku untuk tetap tinggal. Aku tersenyum dengan hati yang bergejolak dan berjanji dalam hati untuk kembali lebih awal keesokan harinya. Di luar, udara segar menyambutku, namun hatiku penuh badai dan api yang tak kunjung padam. Aku tahu bahwa aku sudah melangkah ke jalan yang tak bisa kutarik kembali. Bukan hanya sebagai perawat dan orang tua yang kesepian lagi. Kami kini dua jiwa yang saling mengisi, terjerat dalam kisah yang tak biasa tapi begitu nyata. Dan aku mulai merasakan bahwa apa yang terjadi di balik gerbang besi itu akan mengubah hidupku selamanya. Hari itu aku datang lebih awal, seperti yang sudah kuhajatkan dalam hati sejak malam sebelumnya. Ketukan pintu gerbang besi yang terbuka sedikit saja membuat jantungku berdebar. Aku membawa sebuah buku di bawah lenganku, sebuah novel sederhana tentang kisah cinta yang tak mungkin, yang kupikir akan menarik perhatian Pak Jatmiko. Begitu aku melangkah masuk, aku melihatnya berdiri di dapur, berdiri dengan tongkat dan tangan yang bertumpu di meja kayu tua. Meja itu sudah disiapkan dengan 2 piring, 2 gelas, dan sebotol anggur merah yang sudah terbuka. Hari ini aku tidak mau kau merawatku, Rina, katanya dengan senyum lembut yang membuat hatiku meleleh. Hari ini aku mengajakmu makan malam. Aku terdiam sejenak, terpesona oleh kehangatan matanya yang berbeda dari biasanya. Undangan itu bukan sekadar ajakan makan, tapi sebuah langkah lebih jauh dalam perjalanan kami yang tak biasa. Aku membantu menyajikan pasta dengan saus sederhana yang aromanya menggoda. Kami duduk berhadapan, lampu di ruang tamu menyala redup, menciptakan suasana yang intim namun hangat. Pembicaraan mengalir begitu alami. Dia bercerita tentang istrinya, bagaimana mereka bertemu dalam sebuah pesta dansa di tahun 60-an, dan perjalanan hidup yang mereka jalani bersama. Aku membuka diri tentang anak-anakku, pernikahanku yang mulai hampa,
dan rasa kesepian yang selalu menyelimuti hari-hariku. Kadang, Rina, katanya sambil memutar gelas anggur di tangannya, kita tidak perlu menunggu ajal datang untuk membiarkan diri kita merasakan hidup lagi. Kata-katanya menusuk jauh ke dalam jiwaku. Apakah dia berbicara untuk dirinya sendiri, untukku, atau untuk kami berdua? Aku tidak tahu, tapi aku tahu aku merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang selama ini hilang. Setelah makan malam, aku berdiri untuk membereskan piring. Tapi dia menggenggam tanganku dengan lembut, menahanku. Biarkan saja, Rina. Malam ini kita tidak di sini untuk mencuci piring, tapi untuk saling melihat. Jantungku berdetak kencang, dan aku merasakan panas yang menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuh. Tatapannya yang dalam membuat aku tak bisa berpaling. Tanpa kata, dia menggenggam tanganku dan membawanya ke bibirnya. Ciuman itu lambat, penuh penghormatan, tapi juga penuh kerinduan yang selama ini terpendam. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Aku membiarkan momen itu berbicara, membiarkan hatiku membuka pintu yang sudah lama terkunci. Saat aku pulang malam itu, langkahku terasa berat dan ringan sekaligus. Berat karena aku tahu jalan kami penuh rintangan, tapi ringan karena aku akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini aku cari, kehidupan yang nyata, walau di tengah badai rahasia dan cinta terlarang. Malam itu, aku pulang dengan hati yang bergejolak. Setiap detik di rumah Pak Jatmiko terasa seperti mimpi yang sulit dipercaya, namun aku tahu semuanya nyata. Namun, begitu melewati ambang pintu rumahku sendiri, keheningan dan dingin menyambutku. Suamiku sudah tidur di kamar, tanpa sapaan atau tatapan yang biasa aku rindukan dulu. Kebahagiaan yang kurasakan di rumah Pak Jatmiko seolah terpisah jarak dan dunia dengan kesepian yang membelenggu rumahku sendiri. Setiap malam aku berbaring di samping suamiku, tapi pikiranku melayang jauh ke rumah tua di ujung jalan itu, ke suara lembut Pak Jatmiko, kesentuhan halus yang mulai merasuk ke dalam jiwaku. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan pekerjaan rumah dan urusan anak-anak, tapi hatiku selalu menunggu senja tiba, saat aku bisa melewati gerbang besi dan kembali bertemu dengannya. Pak Jatmiko tampak merasakan hal yang sama. Aku melihatnya menungguku dengan mata yang berbinar, tubuhnya sudah lebih siap menyambut kedatanganku. Kadang ia sudah menyiapkan meja makan, kadang membawakan buku baru untuk kami baca bersama. Satu malam, saat aku membacakan sebuah bab dari novel yang kami sukai, ia menghentikanku dengan suara lembut. Rina, kalau istri saya masih hidup, dia pasti merasa tenang karena kamu memberiku sesuatu yang dulu hilang, teman dengan jiwa. Aku terdiam, merasakan kehangatan yang dalam dari kata-katanya. Aku yang dulu datang hanya demi uang, kini mulai mengerti bahwa aku juga butuh kehadirannya, meski aku belum berani mengakuinya. Saat aku pamit malam itu, ia menggenggam tanganku erat. Sentuhan itu bukan lagi kebetulan, melainkan pengakuan yang tak terucapkan. Matanya menatap dalam ke mataku, dan aku tahu, apa yang kami rasakan sudah melampaui batas sebuah hubungan perawat dan pasien. Aku tahu, sebuah rahasia mulai terjalin di antara kami, sebuah ikatan yang tak bisa kuabaikan. Dan aku mulai kehilangan kekuatan untuk menyangkalnya. Kisah kami bukan hanya soal merawat dan kesepian. Ini adalah kisah dua jiwa yang menemukan kehidupan kembali di saat yang paling tidak terduga. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Hari itu, aku datang lebih awal seperti biasanya, membawa sebuah novel ringan dengan harapan bisa menghibur Pak Jatmiko. Saat aku membuka gerbang besi yang sudah mulai berkarat, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Rumah tua itu terasa lebih hidup, seolah menunggu kehadiranku. Begitu masuk, aku melihat Pak Jatmiko berdiri di dapur, bersandar pada tongkat dengan tangan yang menyentuh meja kayu tua. Di meja sudah tertata 2 piring,
2 gelas, dan sebotol anggur merah yang sudah dibuka. Hari ini aku tidak mau kau merawatku, Rina, katanya sambil tersenyum hangat. Hari ini aku ingin kau menjadi tamuku. Aku terdiam sejenak, terpesona oleh kehangatan matanya yang berbeda dari biasanya. Undangan itu bukan sekadar ajakan makan, tapi langkah baru dalam perjalanan kami yang penuh rahasia. Aku membantu menyiapkan makanan sederhana, pasta dengan saus tomat yang harum. Kami duduk berhadapan, lampu ruang tamu menyala redup, menciptakan suasana intim yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Pembicaraan mengalir alami. Dia bercerita tentang istrinya, bagaimana mereka bertemu di pesta dansa tahun 60-an, perjalanan hidup mereka yang penuh warna. Aku membuka diri tentang anak-anakku, pernikahanku yang mulai hambar, dan rasa kesepiannya membelit hari-hariku. Kadang, Rina, katanya sambil memutar gelas anggur di tangannya, kita tak perlu menunggu ajal untuk membiarkan diri merasakan hidup kembali. Kata-katanya menusuk kalbu. Apakah ia bicara untuk dirinya, aku, atau kita berdua? Aku tak tahu, tapi aku tahu hatiku bergetar. Setelah makan, aku berdiri hendak membereskan piring. Tapi dia memegang tanganku dengan lembut. Biarkan saja malam ini, Rina. Kita ada di sini bukan untuk mencuci piring, tapi untuk saling melihat. Jantungku berdetak kencang. Tatapannya membuatku tak bisa berpaling. Tanpa kata, dia menggenggam tanganku dan membawanya ke bibirnya. Ciuman itu lambat, penuh hormat, tapi syarat kerinduan yang lama terpendam. Aku terdiam, membiarkan perasaan itu mengalir bebas, membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Saat aku pulang malam itu, langkahku berat dan ringan sekaligus. Berat karena jalan kami penuh risiko, ringan karena aku menemukan kehidupan yang sesungguhnya di balik gerbang besi itu. Kisah kami bukan sekadar tentang merawat dan kesepian. Ini tentang dua jiwa yang saling menghidupkan kembali, dalam rahasia yang tak bisa lagi kami sembunyikan. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Malam itu, ketika aku melangkah masuk ke rumahku sendiri, suasana sepi langsung menyambut. Lampu ruang tamu redup, dan suamiku sudah tertidur di kamar, tanpa sapaan atau tatapan yang dulu pernah membuatku merasa berarti. Kontras dengan kehangatan yang kurasakan sepanjang sore di rumah Pak Jatmiko, di sini aku kembali pada kesunyian yang membekukan hati. Aku berbaring di samping suamiku, namun pikiranku melayang jauh ke rumah tua di ujung gang itu, ke suara lembutnya, kesentuhan hangat yang mulai menyusup ke dalam jiwaku. Aku berusaha mengalihkan perhatian dengan urusan rumah dan anak-anak, tapi hatiku selalu menunggu detik senja, saat aku bisa melewati gerbang besi dan kembali bertemu dengannya. Pak Jatmiko pun tampak merasakan hal yang sama. Ia menungguku dengan mata yang bersinar, lebih siap menerima kedatanganku setiap hari. Kadang ia sudah menyiapkan meja makan, kadang membawa buku baru untuk kami baca bersama. Suatu malam, saat aku membacakan sebuah bab dari novel yang kami sukai, ia berhenti di tengah bacaan dan berkata, "Rina, jika istriku masih hidup, dia pasti merasa tenang karena kamu memberiku sesuatu yang dulu hilang, teman dengan jiwa." Aku terdiam, merasakan getaran hangat dari kata-katanya. Aku yang dulu datang hanya demi uang, kini mulai menyadari aku juga membutuhkannya, meski aku belum berani mengakuinya. Saat berpisah malam itu, ia menggenggam tanganku erat. Sentuhan itu bukan kebetulan lagi, melainkan tanda pengakuan yang tak terucapkan. Matanya menatap dalam ke mataku, dan aku tahu apa yang kami rasakan telah melampaui batas hubungan biasa. Aku sadar sebuah rahasia mulai terjalin antara kami, sebuah ikatan yang tak bisa kuabaikan. Aku kehilangan keberanian untuk menyangkalnya. Cerita kami bukan hanya tentang merawat dan kesepian.
Ini tentang dua jiwa yang menemukan kehidupan kembali di saat yang paling tak terduga. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Hari itu aku datang lebih awal dari biasanya, membawa sebuah buku yang kubawa di bawah lenganku. Rumah tua itu terasa berbeda, seolah menunggu kehadiranku dengan harap dan rindu. Ketika aku masuk, aku melihat Pak Jetmiko berdiri di dapur, bersandar pada tongkat dengan tangan menyentuh meja kayu yang penuh kenangan. Di atas meja tertata 2 piring, 2 gelas, dan sebotol anggur merah yang sudah terbuka. Hari ini aku tak mau kau merawatku, Rina, katanya lembut dengan senyum yang membuat hatiku bergetar. Hari ini aku ingin kau menjadi tamuku. Aku terdiam sesaat, terpesona oleh kehangatan matanya yang berbeda dari biasanya. Undangan itu bukan hanya ajakan makan, tapi sebuah langkah baru dalam perjalanan kami yang penuh rahasia. Aku membantu menyiapkan makanan sederhana, pasta dengan saus tomat segar yang harum. Kami duduk berhadapan di ruang tamu yang remang, lampu kecil menyala hangat menciptakan suasana intim yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Pembicaraan mengalir dengan ringan dan penuh makna. Dia bercerita tentang istrinya, tentang pesta dansa di tahun 60-an tempat mereka bertemu, serta perjalanan hidup yang mereka jalani bersama. Aku pun membuka diri, menceritakan tentang anak-anakku, pernikahanku yang mulai hambar, dan kesepian yang merayap di hari-hariku. Kadang, Rina, katanya sambil memutar gelas anggur di tangannya, kita tak perlu menunggu ajal untuk membiarkan diri merasakan hidup kembali. Kata-katanya menusuk jantungku. Aku tak tahu apakah dia berbicara untuk dirinya, untukku, atau untuk kami berdua. Yang ku tahu, hatiku bergetar. Sesudah makan, aku berdiri hendak membereskan piring, tapi dia menggenggam tanganku dengan lembut. Biarkan malam ini, Rina. Kita di sini bukan untuk mencuci piring, tapi untuk saling melihat. Jantungku berdegup kencang. Tatapannya membuat aku tak sanggup berpaling. Tanpa kata, dia menggenggam tanganku dan membawanya ke bibirnya. Ciuman itu lambat, penuh penghormatan, tapi juga syarat dengan kerinduan yang lama terpendam. Aku terdiam, membiarkan perasaan itu mengalir bebas, membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Saat aku pulang malam itu, langkahku terasa berat dan ringan sekaligus. Berat karena jalan kami penuh risiko, tapi ringan karena aku menemukan kehidupan yang sesungguhnya di balik gerbang besi itu. Kisah kami tak hanya tentang merawat dan kesepian. Ini tentang dua jiwa yang saling menghidupkan kembali, dalam rahasia yang tak bisa kami sembunyikan lagi. Dan aku tahu, ini baru permulaan.